ahli, tadi saudara mengatakan bahwa ada pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya nomor 90, itu kan sifatnya kan erga omnes kan. Sebagai putusan yang erga omnes, maka dia juga final dan mengikat. Dan karenanya dia berlaku seketika ketika putusan itu dikeluarkan. Dan dalam praktek yang kita tahu juga, banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh lembaga-lembaga lain tidak pernah dibuat peraturan perubahan-perubahan terhadap daripada adanya undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian saudara mengatakan berarti bahwa harus ada perubahan daripada peraturan tentang itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, saudara mengatakan itu melanggar hukum administrasi, dari segi administrasi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar saudara mengatakan itu, dan mohon saudara tunjukkan ketentuan mana di dalam hukum administrasi yang dilanggar oleh KPU dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Silakan Pak Fahri. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Tadi kami ragu ya untuk mengajukan pertanyaan ini karena mestinya lebih spesifik pada hukum tata negara. Saudara ahli spesifikasinya adalah hukum administrasi negara, cuman tadi sudah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan struktur asas dan seterusnya. Saya berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan ini sebagai satu pencerahan dalam persidangan ini. Saudara ahli, ini ada dua bentuk rezim hukum. Yang satu adalah produk hukum Mahkamah Konstitusi atau putusan MK, dan yang satu adalah bentuk hukum daripada regulasi atau rezim regulasi KPU yang bersifat administratif. Sebagaimana yang kita ketahui secara teoretik maupun secara konstitusional, putusan MK itu bersifat konstitutif, yang mana di dalamnya itu mengandung pesan untuk mengubah keadaan hukum tertentu sepanjang berkaitan dengan pengubahan usia atau syarat usia tertentu. Nah, dengan demikian, di sisi yang lain ada produk yang bersifat regulasi KPU yang bersifat administratif atau bercorak administratif. Di sini yang kita ketahui bahwa yang sangat dominan atau yang bersifat determinan adalah putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengirimkan adanya satu fasilitas konstitusional untuk seseorang dibolehkan atau memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Yang saya ingin tanyakan adalah dalam situasi seperti ini, apalagi putusan MK itu tidak bersifat ekspresif verbis untuk harus dibuatkan atau ditindaklanjuti untuk dibuatkan bentuk hukum tertentu sebagai tindak lanjut yang bersifat operatif untuk melaksanakan putusan MK itu. Dari mana justifikasi secara teoretik untuk mengatakan bahwa ketika mengubah peraturan KPU 19/2023 merupakan sebuah keharusan hukum atau sesuatu yang bersifat imperatif? Kami butuh penjelasan ini agar kita menjadi dapat pencerahan terkait dengan persoalan ini. Terima kasih. Baik, dari Hakim ada? Cukup, silakan Prof dijawab. Izin Yang Mulia. Untuk yang pertama, masalah kenapa DKPP hanya memberikan putusan menegur, karena memang kewenangan DKPP hanya itu, tidak bisa memberikan sanksi yang lain. Ya. Maksudnya? Kebermanfaatan dari putusan ini kan sudah over. Pakai mic Pak Bambang nanti, jangan maaf tadi antara kita ya. Ya. harus ya. Ya. Saya harus ini lebih kepada Bawaslu membuat putusan yang kebermanfaatannya itu. Ya, jelaskan sama ahlinya Pak. Ya. Jadi saya lebih tekankan kebermanfaatannya. Ada pelanggaran faktual, nyata dan sistematik berulang-ulang, tapi kemudian Bawaslu membuat putusan itu yang hampir tak bermakna bagi law enforcement proses itu. Nah, dari sisi kompetensi Sekali lagi gimana ya? Karena itu kewenangan. Iya, kami keberatan karena kuasa hukum mengarahkan ahli untuk menjawab seperti apa yang diinginkan. Iya, Pak ahli tidak perlu harus memaksakan untuk menjadi tahu yang sebenarnya ahli tidak tahu. Kan sudah disumpah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi kalau Pak Bambang tanya di luar konteks yang dianukan, kemudian ahli tidak firm pada bidang itu yang ditanyakan ya.
Kalau masih jawab. Ya. Kalau bisa jawab, silakan. Kalau dalam hukum administrasi, ketika itu menyangkut masalah, kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu. Satu norma pemerintahan, bestur norm, itu untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN, itu tunduk pada bestur norm. Tetapi di samping itu ada juga namanya gedrah norm, norma perilaku. Di situ masuk sumpah jabatan, fakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, teguran dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, saya kira itu tergantung pada siapa yang diberi sanksi itu. Kan sanksi itu harus dipatuhi. Itu kan intinya. Saya kira itu. Baik. Kemudian yang kedua, apakah diskresi yang tidak memenuhi syarat itu dapat dikualifikasi sebagai diskresi yang tidak sah? Iya, karena diskresi ada syarat-syarat dan sekarang sudah menjadi hukum positif di pasal 22 dan pasal 24 itu mengenai syarat dan tujuan dan sifatnya kumulatif. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya diskresi atau peraturan kebijakan itu menjadi tidak sah. Kalau secara teori itu sebenarnya alternatif. Kalau secara teori ada beberapa kemungkinan digunakannya diskresi. Yang pertama adalah lemten in hetra, ketiadaan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ada peraturan perundang-undangan tapi normanya samar. Misalnya untuk kepentingan tertentu boleh apa? Kepentingan tertentu itu samar. Itu boleh diberi penjelasan oleh peraturan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk peraturan kebijakan atau mengandung norma terbuka. Misalnya bagi masyarakat yang terkena dampak gempa misalnya akan diberi bantuan secukupnya. Kalimat secukupnya itu norma terbuka. Itu bisa diisi sesuai dengan waktu dan tempat mengenai nilai bantuan itu. Kemungkinan yang terakhir bahwa diskresi dapat digunakan itu adalah karena ada pilihan. Biasanya menggunakan kata dapat. Jadi redaksi peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata dapat itu mengandung pilihan, bisa iya atau tidak. Tetapi harus dimaknai dalam konteks hukum administrasi itu bahwa kalau ia mengambil kebijakan, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Begitu pula ketika itu tindakan tidak diambil, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Bukan berarti diskresi bermakna semaunya. Itu kalau dalam teori itu sifatnya alternatif. Tetapi peraturan perundang-undangan kita, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu sifatnya kumulatif, sehingga harus terpenuhi semuanya. Dan kata menunjukkan bahwa itu kumulatif, itu kata terakhir sebelum rincian itu menggunakan kata dan. Dan di dalam anotasi itu jelas-jelas disampaikan di sana bahwa itu sifatnya kumulatif. Kalau tidak terpenuhi salah satu maka tidak bisa digunakan. Atau dengan kata lain, peraturan atau diskresinya itu menjadi tidak sah. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya tinjau begini, bahwa peraturan yang sekarang berlaku itu adalah peraturan KPU nomor 19 dan kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi dan itu ada jarak waktu untuk perubahan. Karena itu harus menggunakan peraturan putusan KPU itu. Karena peraturan KPU itu jelas tertuju kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma yang diuji itu. Sehingga itulah yang berlaku. Maka dasar legalitas mengenai keabsahan seseorang itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu. Dan peraturan itu menghendaki perubahan sebagaimana nanti pertanyaan yang ketiga itu sangat terkait mengenai mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi saya lanjutkan saja kepada pertanyaan yang berikutnya mengenai putusan MK itu erga omnes, kemudian final dan mengikat. Benar itu. Kita memilih itu, kita mengakui itu semua. Erga omnes artinya berlaku untuk semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Tetapi dalam konteks ini saya melihat begini secara akademisi, bahwa MK itu tergolong sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonnis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu,
beserta rangkaiannya itu bukan diatur dengan vonis, tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun ia final dan mengikat, tetapi saya memaknainya bahwa finalnya itu tertuju pada pihak terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata cara pencalonan dan lain-lain itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada regeling, dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh KPU yang diberi kewenangan membuat aturan itu. Sehingga dengan demikian mau tidak mau memang KPU harus mengubah itu. Dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Izin Yang Mulia, saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang. Tadi kan pertanyaan saya adalah dengan kata-kata bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana peraturan kesimpulan beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19 syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19 itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Itu pertanyaan terakhir dari Bawaslu tadi, Prof. Agak singkat. Bapak tahu tidak ada putusan tentang DPD dulu? Kalau tidak bisa. Kalau saya melihat begini. Yang Mulia, ada pertanyaan satu yang belum terjawab dari kami, dari pihak terkait, karena ada 2 pertanyaan. Dari saya juga belum dijawab tadi. Tadi dari ahli, kalau yang dari pihak terkait sudah sekaligus Saya jawab jawaban saya seperti Nah, itu. itu adanya. Jadi Pertanyaan termohon tidak perlu juga belum. diperdebatkan itu. Kemudian yang Belum jawab. Iya, dari Bawaslu dulu satu-satu dengan yang terakhir Pak Repli. apakah boleh ada perubahan syarat pada saat mengulang verifikasi dan lainnya? Ya. Pada saat pendaftaran ataupun verifikasi. Kalau saya melihat begini, peraturan itu boleh diubah kalau memang ada jelas perintahnya. Satu. Kalau memang diubah itu karena mengakomodir tuntutan di lapangan, saya kira kalau saya dari perspektif ini bukan seperti itu. Karena dasar legalitas perubahan itu harus berdasarkan norma hukum yang di atasnya. Karena perubahan mengubah sesuatu itu merupakan tindakan hukum, dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitas behinsel, atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan, tapi diskresi tadi. Kalau memang ada alasan-alasan yang objektif, itu boleh. Gitu. Ya, Putusan MK yang membuat mengubah syarat itu. tidak ada diskusi, Pak. Nanti tidak akan ketemu kalau Anda akan Ya.